Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa BDK TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk program-program talkshow layanan publik BDK Keagamaan Palembang. Tentu hari ini istimewa narasumber yang akan memberikan inspirasi buat kita, yang memberikan edukasi buat kita, keluarga besar BDK TV dan seluruh BDK dan ASN di seluruh Indonesia tentunya yang memantau siaran BDK TV ini. Dan saya perkenalkan siapa narasumber kita. Beliau adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Amin Sujitno MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini tentu saya nggak menanyakan bagaimana Palembang, karena memang sakit sering ke Palembang ya Pak Prof ya? Kadang-kadang gitu. Baik Pak Prof, kurang lebih 30 menit kami dari BDK TV dalam program talkshow layanan publik ini ingin bincang-bincang dengan Pak Prof seputar bagaimana penguatan eksistensi Balai Diklat Keagamaan. Saya mulai dari tadi Pak Profesor menyampaikan beberapa pengarahan penting yang saya catat, diantaranya adalah bagaimana Pak Prof akan melakukan mapping, pemetaan tentang SDM khususnya di Litbang dan Diklat gitu. Seperti apa sih konsep yang Pak Prof akan tawarkan ke depan ini Pak Prof? Silakan. Ya, masih Mas Udin sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang. Tentu yang pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat ya, khususnya di keluarga besar BDK se-Indonesia, salah satu media penting ya. BDK Palembang sudah memiliki media dalam bentuk TV BDK ya. TV BDK, Bro. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi teman-teman lain yang ada di provinsi lain, terutama di 14 lainnya. Iya. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Anda bahwa memang di antara tusi penting kehadiran Balitbang, Diklat, terutama kalau sekarang mungkin akan lebih fokus pada istilah diklatnya sebelum nanti bertransformasi menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, karena sejak dialihkannya fungsi-fungsi kelitbangan ke BRIN tentu fokus kita akan lebih banyak di dunia diklat, dan pada saatnya nanti tentu akan fokus lagi kepada moderasi beragama dan sumber daya manusia. Bagi kami dalam konteks bagaimana ada penguatan dalam konteks Balai Diklat, terutama fungsi-fungsi pendiklatan, kita akan melihat dua hal. Hal pertama yang harus kita lihat pertama adalah pentingnya memapping SDM yang ada di seluruh ASN Kemenag. Jangan lupa kalau kita bicara Kemenag, terutama dalam konteks penguatan sumber daya manusia, itu ternyata ada dua kategori ya. Kategori pertama adalah kategori yang memang statusnya itu ASN. Artinya kalau menggunakan bahasa Undang-Undang ASN sekarang, ada unsur pertama adalah unsur dari PNS, yang kedua unsur P3K. Ini dalam konteks keluarga besar Kemenag. Tapi jangan lupa ternyata kita juga mendiklat di luar itu. Contoh misalnya selama ini secara sadar dan terstruktur kita juga mendiklat takmir masjid. Kita juga mendiklat misalnya pengurus zakat atau amil badan amil zakat misalnya. Dan beberapa lagi yang lain yang notabene-nya ini juga bukan dalam tanda petik secara legal formal ASN Kemenag. Bahkan jika kita mendiklat pengurus FKUB, ormas macam-macam. Maknanya apa? Maknanya bahwa kita harus memapping dengan jelas. Kalau melihat dengan sasaran diklat yang sedemikian variannya sedemikian beragam, bisa dipastikan bahwa tusi diklat kita itu tusi yang cukup luas dan menantang. PR kita di internal sendiri harus menggarap SDM dalam tanda petik yang ASN, tapi juga tidak kalah pentingnya juga kita juga harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas yang tergabung lewat Basnas, tadi lewat beberapa yang termasuk FKUB dan macam-macam. Nah, ini mapping ini penting, itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita mapping juga, apakah diklat yang kita lakukan selama ini, diklat sudah relevan dan kebutuhan sasaran, terutama pada tadi peta SDM.
Karena boleh jadi beberapa diklat kita sifatnya masih rutinitas, sehingga kemudian butuh inovasi-inovasi. Jadi ada dua hal inilah yang saya kira akan kami awali nanti sebagai sebuah upaya baru, melakukan langkah-langkah yang sifatnya dalam tanda petik. Tentu kita akan melanjutkan hal yang sudah bagus selama ini kita lakukan, yang sudah lama kita lakukan, dan kita akan berupaya sedikit banyak memberikan inovasi-inovasi dengan basis dua hal, yakni pemetaan SDM, kemudian juga kita akan lakukan pemetaan diklat yang lebih relevan sekali lagi dengan kebutuhan sasaran diklat itu sendiri. Oke, poinnya adalah dalam rangka pemetaan SDM ini lebih luas lagi kediklatan yang dikembangkan mulai dari ormas, takmir masjid, pengelola zakat ini luas lagi. Dan saya tadi juga mendengar bahwa Pak Pros juga akan mendiklatkan rektor juga dosen, seperti itu Pak Pros. Kalau kita bicara tentang ASN yang tadi saya sebut kategori awal, jadi ASN kita itu kan ada beberapa kategori, ada yang fungsional, jabatan fungsional. Kalau kita bicara fungsional, yang selama ini kita garap, jujur saja harus saya katakan, baru pada tingkat kepala madrasah atau guru yang dapat tugas tambahan kepala madrasah, pengawas, mungkin pustakawan, arsiparis. Sama sekali kita belum menyentuh dosen, termasuk apalagi rektor, dekan, macam-macam. Padahal kita tahu rektor, dekan, wakil rektor itu kan dosen fungsional, ya, tenaga fungsional yang mendapat tugas tambahan. Karenanya sebagai katakanlah sebagai dosen yang mendapat tugas tambahan dalam bidang administrasi pendidikan, tentu mereka juga butuh penguatan-penguatan di bidang administrasi, utamanya tata kelola pendidikan tinggi. Kalau kemudian konteksnya urusannya misalnya belanja barang dan jasa, mereka juga harus paham terkait itu. Dari mulai bagaimana pengadaannya sampai pertanggungjawabannya. Kalau konteksnya belanja modal juga begitu. Nah, ini yang kemudian hampir nyaris belum pernah disentuh oleh Pusdiklat, ya, terutama dalam skala nasional, kepada mereka yang sesungguhnya juga sangat membutuhkan itu. Karenanya tidak menjadi barang yang sesuatu yang kemudian bisa kita pahami mengapa lalu ada beberapa pimpinan perguruan tinggi yang belakangan katakanlah karena tidak menguasai administrasi yang baik, akhirnya juga dalam tanda petik kikuk, ya, mengurus perguruan tinggi. Dan itu karena salah satu faktornya mereka tidak mendapatkan informasi pelatihan yang memadai. Poinnya adalah bahwa pengembangan kompetensi ini cukup luas, ya. Kalau selama ini cuma guru, penyuluh, penghulu, nah ini akan diperluas lagi karena semuanya tentu akan dapat kesempatan itu. Nah, terkait kesempatan ini untuk mengikuti kediklatan, Pak Bro, seperti yang kita tahu, belumlah kemudian kita bicara tentang dosen atau rektor atau ormas itu. Untuk yang internal yang selama ini kesempatan PSN atau PNS atau ASN masih sangat terbatas, Pak. Ini terbatas masalah kuota ini. Sehingga ada seorang penyuluh, ada seorang penghulu itu harus antri nunggu putaran berikutnya untuk bisa sekedar mengikuti diklat. Ada nggak solusi ini, Pak, sehingga kesempatan bisa lebih luas itu ke depan? Iya. Ini era revolusi industri. Di antara indikatornya adalah transaksi apapun bentuknya sudah berbasis online. Tentu Balai Diklat, Pusdiklat juga harus bertransformasi mengarah ke sana. Pelatihan, belakangan kita menyebut banyak sekali pelatihan berbasis online, LMS, Learning Management System. Kalau kemudian format diklat yang kita lakukan konvensional, face to face, offline memang menyasar sebanyak itu yang saya gambarkan tadi, tentu bukan perkara yang mudah. Tapi sekali lagi, kita juga harus bertransformasi yang tadinya from manual harus menjadi to digital. Makanya aplikasi itu penting. Nah, di Pusdiklat sekarang sedang dirintis beberapa aplikasi, salah satunya misalnya Pintar, kemudian juga ada MOOC. Ini nantinya menjadi sebuah platform yang kemudian kita gunakan untuk mendiklat dalam konteks online. Tentu kalau online pertama every time, bisa kapanpun. Yang kedua juga dengan bukan hanya kapanpun tapi dimanapun orang berada. Yang ketiga sasarannya pasti akan lebih luas karena pasti unlimited. Nah, tetapi sekali lagi ini kan upaya-upaya inovasi yang mau tidak mau harus kita lakukan dalam rangka tadi agar tidak hanya mengandalkan diklat konvensional. Pertanyaannya apakah semuanya harus online? Tidak. Akan kita petakan mana diklat tertentu yang sesungguhnya cukup online. Mana diklat tertentu yang kemudian harus blended.
mana diklat tertentu yang harus offline. Nah, karenanya peta ini yang kemudian sekali lagi mapping menjadi penting. Jadi ada mapping kaitan SDM, mapping media, ya, media diklat, mapping juga kemudian boleh jadi pemekaran diklat. Nah, semua itu harus kita lakukan dalam rangka sekali lagi agar SDM Kemenak itu yang betul-betul kedepannya akan mengalami peningkatan yang signifikan. Ada perubahan mindset, perubahan kompetensi, peningkatan kompetensi. Nah, langkah-langkah itu saya kira akan seiring dan sejalan dengan keinginan pemerintah kita agar SDM Kemenak memang pada saatnya harus menjadi SDM unggul dengan beberapa upaya-upaya pendiklatan yang variatifnya sangat banyak tadi. Baik, poinnya yang saya tangkap adalah tidak lagi melakukan pelatihan yang berpaku pada konvensional saja gitu. Jadi harus sudah memanfaatkan MOOC, bagaimana kemudian bisa melibatkan lebih banyak melalui MOOC ini, melalui sinkronus, asinkronus di dalamnya seperti itu kan Pak Prof. Dan tentu bicara ini adalah bicara masalah kompetensi Pak Prof gitu loh. Terkait perkembangan digital juga dibarengi dengan SDM yang kemudian bisa mengintegrasikan itu dengan baik. Saya sekarang beralih ke WI kita ini Pak Prof gitu. Tentu kan WI juga perlu ada peningkatan kompetensi baik TOT maupun kegiatan mungkin bukan studi banding bila perlu ke luar negeri atau jika perlu kayak gitu. Sudah ada belum strategi untuk peningkatan kompetensi WI ini Pak Prof gitu? WI merupakan bagian penting dari proses diklat ya, karena WI ini bagaimanapun juga menjadi semacam master of teacher-nya. Pertama yang juga harus kita mapping memastikan apakah SDM yang kita miliki itu sesuai dengan mata diklat yang selama ini kita tawarkan. Ini juga penting. Jangan sampai juga ada diklat yang konsepnya itu menyesuaikan dengan ketersediaan diklat yang ada sehingga menyesuaikan dengan tusinya WI. Itu juga satu hal. Misalnya gini, karena WI-nya mayoritas misalnya bidang administratif, lalu nanti BDK itu arahnya administratif saja. Atau sebaliknya karena sebagian besar WI-nya adalah teknis gitu, nanti konteks teknisnya dan seterusnya. Nah, karena ini juga harus kita mapping. Sebenarnya kompetensi diklat, SDM yang kita miliki, terutama WI itu mappingnya seperti apa? Dan kemudian butuh apa? Jadi kita juga harus tahu kebutuhannya apa dalam konteks untuk peningkatan SDM yang ada di diklat masing-masing di BDK. Bahwa setiap WI ada keharusan mendapat refreshment, ya, penyegaran itu pasti harus. Karena bagaimanapun mereka juga butuh penguatan-penguatan. Paling tidak ada 3 penguatan. Penguatan dari si konten, terutama konten ya, materi itu penting sekali. Tapi di luar itu juga butuh penguatan dari sisi inovasi media. Bagaimana menyampaikan materi yang kemudian tidak monoton, itu juga butuh refreshment. Yang kemudian yang tidak kalah pentingnya juga butuh sinergitas. Sinergitas. Nah, ke depan ketika kita sudah tahu misalnya mapping SDM kita butuh 3 hal itu harus kita sinergikan dengan yang mana. Kalau kemudian kita masih sangat terbatas dengan WI yang kita miliki, maka mau tidak mau Pusdiklat, BDK itu juga harus mulai memitrakan diri, bermitra dengan beberapa lembaga terkait. Bisa dengan lembaga KL yang lain yang memang punya SDM terkait media suara yang kita butuhkan. Bisa juga dengan kampus, sehingga tidak ada alasan BDK itu karena minim WI yang tersedia lalu kemudian terhambat pelaksanaan dari diklat itu sendiri untuk kepentingan publik yang tadi sudah saya sampaikan mappingnya seperti itu. Ada beberapa masukan ya, request lain dari kawan-kawan WI itu tentang sulitnya untuk kemudian naik jabatan dalam konteks WI itu Pak Bro, karena keterbatasan kuota. Kenapa enggak kemudian disamakan seperti dosen, ada jenjang yang memang jelas gitu. Nah ini ada loh sampai 2 tahun, 3 tahun akhirnya tidak bisa mengembangkan jabatan WI-nya itu Pak Bro. Kira-kira apa sih masalah ini Pak Bro? Gitu. Ya tentu itu harus kita lihat secara regulasi ya, karena memang secara otoritatif WI ini kan dalam konteks pembinaannya berada di LAN, terutama tentang kaitan dengan kuota. Kalau memang aturannya lebih banyak di lingkungan kementerian internal kita, terutama Kemenak, tentu tidak sulit untuk mengevaluasi PMA atau apapun. Tetapi sekali lagi kalau konteksnya ada di kementerian lain, tentu kita butuh bersinergi, komunikasi, berdiskusi hal-hal apa yang menyebabkan keterbatasan kuota itu, sehingga tentu kita akan carikan solusi bersama. Tapi poinnya adalah bahwa tidak boleh di antara ASN termasuk apalagi WI yang tugas utamanya mengawal SDM di lingkungan Balai Diklat, di Pusdiklat terhambat hak-haknya
hak-haknya untuk kepentingan kesejahteraan, dan itu medianya harus misalnya naik pangkat fungsionalnya, sehingga kemudian kalau alasannya misalnya alasan-alasan sifatnya konvensional, ya itu harus kita bicara bersama-sama dan akan kita pastikan ini akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait dengan ini. Oke, termasuk juga dengan tunjangan WI ini Pak Prof yang sempat ditanyakan itu kan ada KMA nomor 71 itu tentang tunjangan ya, tunjangan jabatan itu di situ memang nggak ada kenaikan tunjangan itu bagi WI itu. Apa Pak Prof juga sudah? Iya, kalau bicara tunjangan tadi saya sampaikan, tunjangan ini kan kalau bicara fungsional tidak hanya WI. Jadi di Kementerian Agama banyak sekali ya fungsional. Guru, dosen, pengawas, penghulu, dan macam-macam. Tentu ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati memberikan, saya juga tidak ingin memberikan PHP. Karena ini juga menyangkut banyak hal. Tentu adalah kemampuan pemerintah memberikan tunjangan. Tapi bahwa kita harus melihat aturan itu ya. Kita akan belajar aturannya, apakah memang aturannya memungkinkan, ketersediaan anggaran juga memungkinkan, itu satu hal, karena aturannya memungkinkan, kalau ketersediaan anggaran mungkin juga hal yang lain. Tapi bahwa semua pihak harus melihat secara regulasi itu ya, dan yang kedua kita juga harus bersinergi dengan kementerian yang terkait itu pasti, dan yang tidak kalah pentingnya penguatan dan reinforcement WI juga menjadi bagian penting dalam proses diklat di lingkungan kita itu pasti. Jadi itu kawan-kawan WI, nanti tentu akan masih dikomunikasikan, ada faktor-faktor lain juga, tapi insya Allah nanti akan ada kepastian tentang ini ya, tentang masalah tunjangan ini. Pak Pros, Balai Diklat Keagamaan Palembang sekarang sedang proses untuk pembangunan zona integritas ini Pak Prof ya, untuk WPK, WBBM seperti itu. Nah kita segala upaya, segala hal-hal sudah kita lakukan, tentunya tentang layanan publik ini, kita kuatkan tentang layanan publik. Jadi bagaimana saya pernah berkomunikasi dengan Pak Prof pernah menyampaikan bahwa jadikan Balai Diklat itu dalam konteks layanan publik seperti warung kayak gitu, seperti warung. Nah bisa nggak diberi penjelasan seperti apa sih itu Pak Prof? Balai Diklat Keagamaan Palembang itu bisa mengintervensi seperti konsep entertainnya warung gitu. Gimana nih Pak Prof? Jadi kalau saya menyebut istilah warung, warung itu warung yang ideal atau warung yang kemudian akan bisa menjadi destinasinya pelanggan. Itu adalah warung-warung, ada dua syarat warung. Satu warung yang tentu menyajikan menu yang variatif. Pilihannya banyak, opsi menunya banyak. Yang kedua tentu menunya itu sendiri bisa dinikmati, atau dengan kata lain menunya itu enak lah. Dua itulah prasyarat kita bisa menjadi sesuatu bagi orang lain. Dalam hal ini, dalam konteks ini, kalau misalnya kita kontekstualisasi ke istilah BDK, memang layanan Balai Diklat, tentu saja induknya di Pusdiklat, itu seharusnya berikan banyak pelatihan yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Sehingga jangan mendiklat sesuatu yang juga nggak relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi opsi-opsinya pun harus banyak. Nah ke depan yang kami sedang rancang bersama-sama teman-teman di Jakarta, di Pusdiklat adalah kita ingin layanan diklat dalam berbagai bentuknya, terutama yang menjadi kewilayahan ya, menjadi otoritasnya Kementerian Agama itu ya memang harus kita yang handle. Misalnya kita ke depan misalnya ingin merancang diklat yang menyangkut lembaga sertifikasi profesi. Beberapa kampus misalnya itu nanti akan buka prodi-prodi vokasi yang berbasis syariah. Ada misalnya tur syariah, kemudian fashion syariah. Nah ini kan mestinya kalau kita bicara diklat, kompetensi dosennya yang paling otoritatif ya memang kita, Pusdiklat, atau dalam tanda petik kalau nanti didedikasikan ke daerah ya Balai Diklat. Kenapa? Karena itu adalah otoritas di bidang keagamaan. Nah itu contoh-contoh saja. Jadi kita tidak dikit-dikit cuma diklatnya penyuluh, dikit-dikit pengawas, dikit-dikit kepala madrasah, itu sudah jalan oke. Maka kemudian kita harus memperbanyak menu, memperbanyak pilihan-pilihan yang kemudian orang datang ke BDK, ke Pusdiklat itu memang kemudian akan mendapatkan banyak pilihan. Itu satu. Nah yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga mutu. Mutu berarti menyangkut jenis masakan dalam warung itu yang bisa dinikmati. Nah mutu ini tergantung sekali dengan juru masaknya. Nah juru masak itu adalah pengajarnya. Pengajarlah yang kemudian harus updating terkait dengan konten, media, termasuk juga menyangkut dengan SDM-nya itu sendiri. Nah di sini peran kawan-kawan di Balai Diklat untuk tidak ragu-ragu harus bersinergi, sekali kata kuncinya bersinergi. Kalau memang di rumah kita sendiri, di warung kita sendiri, juru masak yang dibutuhkan tidak ada, ya mau nggak mau bermitra. Tapi jangan lupa juru masak yang ada juga harus di-upgrade.
Karena mereka adalah orang yang menjadi nomor satu di tempat kita. Betul. Jadi jangan dibiarkan juru masak kita tidak di-upgrade, dikit-dikit mau ngambil juru masak dari luar. Itu juga satu hal. Bahwa kita terpaksa dalam tanda petik mengambil juru masak dari luar ketika memang juru masak kita betul-betul tidak ada. Sehingga kemudian kemitraan yang saya maksud itu menjadi penting supaya kehadiran warung dalam tanda petik BDK itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh banyak publik, banyak masyarakat, orang ke Balai Diklat mendapatkan menu yang dibutuhkan. Baik, poinnya adalah menu, mutu, juga penyajian, pelayan itu. Jadi kediklatan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian bagaimana mutunya, bagaimana kemudian cara kita menyajikan, SDM kesiapan kita untuk menjamu tamu-tamu kita itu saya kira. Dan mungkin perlu juga Pak Prof ya dibuat semacam pembelajaran yang menarik, nggak murni dalam kelas saja, tapi di area kampus ini ada tempat-tempat duduk yang hijau, yang kemudian ada outdoor tempat pembelajaran orang-orang diklat itu untuk mengembangkan RTL lah. Tindak lanjut dari hasil yang di kelas itu ya. Perlu juga mungkin konsep ruangan atau warung itu yang menarik gitu Pak Prof ya. Menarik itu. Kalau warung ya tergantung yang punya warung. Jadi ada orang yang mungkin dengan desain alam, ada desain berbasis air ya, itu tergantung di mana warung itu berada. Jadi Balai Diklat yang misalnya wilayahnya di situ lebih banyak di daerah-daerah misalnya air, bagaimana kemudian luarnya didesain dengan suasana perairan gitu. Kalau misalnya daerahnya misalnya pegunungan, bagaimana suasana pegunungan, itu sangat local wisdom lah ya, kearifan lokal. Tentu tidak bisa diseragamkan. Nah, karena itu sekali lagi inovasi, inovasi dan inovasi tidak boleh berhenti lah kira-kira begitu. Dan itu sangat tergantung dengan bagaimana pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah Balai Diklat itu bisa inovatif dengan berbagai caranya sendiri. Siap. Inovasi adalah kuncinya. Pak Prof, terakhir ini Pak Prof. Balai Diklat Keagamaan Palembang punya pengelolaan informasi yang terdigitalisasi gitu. Digital, tidak ada tiap hari yang nggak ada berita baru. Selalu ada berita baru yang diberikan ke masyarakat, dan kita juga sudah menjalin link-link dengan berita-berita online di luar bdk.kemenak.go.id tentunya ini. Jadi informasi pemberitaan itu semua masyarakat itu lebih bisa mengupdate pada berita-berita yang lain. Nah, apa pesan Pak Prof ini Pak Prof tentang BDK TV yang dimiliki oleh BDK Palembang, juga pengelolaan digitalisasi yang lain yang bisa Pak Prof sampaikan untuk kemudian ini menjadi general bagi kami untuk penguatan kami mengembangkan ini Pak Prof? Yang pertama tadi bahwa media TV menjadi salah satu instrumen penting ya. Tapi tentu harus dilakukan beberapa inovasi-inovasi. Inovasi yang saya maksud bukan saja soal bagaimana persoalan teknis, tapi juga SDM itu penting. Nah yang kedua bahwa pemberitaan, news tentang kita itu sangat tergantung dengan kita. Karena menurut saya sekarang ini everyone is newsmaker. Setiap kita itu juga menjadi wartawan, menjadi pembuat berita. Dengan sangat gampang misalnya seseorang ketika ingin memberitakan sesuatu itu cukup dia ketik sendiri, dia upload sendiri, kemudian bahkan ke WA group pun bisa kita lakukan, ke Instagram juga bisa kita lakukan, Twitter macam-macam. Lebih-lebih kita yang punya SDM banyak, sehingga kalau kemudian ada keinginan bahkan keharusan setiap Balai Diklat itu satu hari harus ada berita, saya kira bukan sesuatu yang sulit, tapi komitmen ini yang penting. Karena komitmen itu kan harus kontinuitasnya, bukan soal yang penting ada. Nah, kalau sudah ada kontinuitasnya, lalu yang kedua adalah memastikan berita itu juga berita-berita yang kemudian ditunggu oleh publik, yang kesannya memang memberikan manfaat yang lebih luas. Tentu itu semua bisa dilakukan, kreativitas kata kuncinya. Lalu kemudian kontinuitas adalah sebuah keharusan, dan yang tidak kalah pentingnya agar beberapa berita yang kita upload, yang kita publikasi itu betul-betul berita yang sifatnya produktif, yang bisa dinikmati, bisa didengar, bisa ditunggu ya, bisa ditunggu oleh publik, sehingga begitu baca berita tentang kita itu orang merasa mendapatkan sesuatu gitu. Poinnya adalah konsisten gitu, karena sejatinya masyarakat itu ingin sesuatu yang baru, dan buatlah berita yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan membaca dan akan mendapatkan solusi dan edukasi di situ gitu. Closing statement Pak Prof, pesan untuk ASN khususnya di Balai Diklat seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini dalam rangka untuk eksistensi Balai Diklat Keagamaan ke depan. Silakan Pak Prof. Balitbang dan Diklat, terutama Diklat, terutama BDK, itu adalah simbol tentang
SDM yang unggul, SDM yang maju, SDM yang terdepan. Karenanya kita keluarga besar Balidiklat, kita keluarga besar Balitbang Diklat harus menjadi orang-orang yang unggul. Dan itu artinya kita tidak boleh kalah dengan sasaran dari Diklat itu sendiri. Nah, untuk menjadi unggul kita harus berbenah, kita harus memperbaiki diri, dan kita tidak boleh berhenti berinovasi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Poinnya adalah kita tidak boleh berhenti untuk berinovasi. Pak Prof tadi juga sudah menyampaikan dalam dialog kita kurang lebih 30 menit, menyampaikan akan melakukan pemetaan tentang SDM kita, di mana di situ ada kompetensi, ada integritas, dan ini menjadi acuan kita bersama untuk menjadikan Litbang, Diklat, BDK seluruh Indonesia untuk berkembang maju dan selalu memberikan inovasi-inovasi untuk beri layanan terbaik kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Prof atas kesempatannya, atas waktunya, banyak ilmu, banyak hal baru yang bisa kita edukasi, bisa kita implementasikan untuk pengembangan BDK Palembang khususnya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Amin Suyitno MAG. Banyak hal-hal baru yang bisa kita implementasikan di sini. Baik, dan sampai jumpa lagi dalam tayangan talkshow layanan publik Balai BDK TV Palembang, dan sampai jumpa pada program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.